Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala taqwa khairaz zad wa amarna an natazawwada biha liyaumil ma'ad. La ilaha illallahul waliyyul muttaqin. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أكبر الجواد الكريم وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. Hadirin jamaah salat Jumat yang kami muliakan, begitu banyak manusia yang Allah ciptakan di muka bumi ini, namun manusia yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah mereka yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga tidak ada manusia yang paling beruntung kecuali mereka-mereka yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang paling mulia ini, yang paling beruntung ini adalah orang-orang yang senantiasa dalam hidupnya taat menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan semua perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang benar-benar taat kepada Allah, bertakwa kepada Allah, agar kita menjadi orang yang mulia, selamat, sejahtera, beruntung dunia dan akhirat. Hadirin jamaah salat Jumat yang kami muliakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala membentangkan rahmatnya yang seluas-luasnya bagi mereka yang ingin meraihnya, bagi mereka yang berusaha untuk mendapatkannya. Namun ternyata di dunia ini ada orang-orang yang tidak gigih, tidak berusaha sekuat tenaga untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan di antara mereka ada yang gagal mendapat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa orang-orang yang gagal mendapat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dalam surat Al-Baqarah ayat 195, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahlukati wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Wa anfiqu fi sabilillah, dan belanjakanlah, infakkanlah harta bendamu di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala tulqu bi aidikum ila tahlukah, jangan sekali-kali kamu menjatuhkan dirimu ke dalam kebinasaan. Wa ahsinu, dan berbuat baiklah kalian di mana saja, kapan saja,
usia berapa saja, perintah Allah berbuat baiklah kita. Janji Allah, innallaha yuhibbul muhsinin, Allah mencintai, maknanya senantiasa mencucurkan rahmatnya, anugerahnya kepada siapa? Muhsinin, orang-orang yang berbuat kebajikan. Kita akan dalam sedikit ayat ini, dalam waktu yang singkat ini. Tahlukah, kita sering mengatakan artinya binasa. Itu bagian dari arti tahlukah. Tahlukah juga berarti malapetaka. Tahlukah juga berarti orang-orang yang gagal mendapat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa mereka? Wa anfiqu fi sabilillah. Ketika Anda menginfakkan harta Anda sebesar apapun, Anda transfer, Anda keluarkan dari dompet Anda, seolah-olah harta Anda itu berkurang atau seolah-olah hilang. Tapi ketika di jalan Allah, dia terjaga. Apa maknanya? Seolah-olah harta kita berkurang, harta kita hilang, tapi sebenarnya ganjarannya menunggu kita ketika kita nanti menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tidak hilang, hanya menunggu kita ganjarannya ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ilat tahlukati, ada orang-orang yang gagal mendapat rahmat Allah berkaitan dengan hartanya. Kapan itu terjadi? Ketika ia memiliki harta sedikit atau banyak, kemudian ia bangkrut, kemudian hartanya hilang, padahal ada kesempatan untuk berinfak, lalu ia bangkrut. Ia ilat tahluka, ia sudah gagal meraih rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, padahal ada kesempatan untuk berinfak. Makna yang ketiga, ilat tahlukati, ada orang-orang yang hartanya banyak atau hartanya sedikit, ia meninggal dunia hanya dinikmati oleh ahli warisnya. Ketika ia miliki harta itu, ia tidak berinfak, ia meninggal dinikmati ahli warisnya, ilat tahluka, ia jatuh kepada malapetaka, ia kikir, bahkan gagal mendapat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Makna ilat tahlukati yang keempat adalah, jangan sampai kita melakukan tindakan-tindakan penyimpangan agama atau penyimpangan nilai-nilai kebaikan yang ada di masyarakat yang Al-Quran menyebutnya dengan ma'ruf. Apa itu? Di masa Rasulullah tidak ada lampu merah. Di masa Rasulullah tidak ada pintu kereta. Lalu bagaimana Islam mengaturnya? Masuk WC saja kita diatur dalam Islam. Mana mungkin keselamatan nyawa tidak diatur dalam Islam? Tindakan menyimpang, menerobos lampu, menerobos tanda-tanda yang membahayakan, itu bagian dari menjatuhkan diri ke dalam kebinasaan, bahkan kebinasaan bagi orang lain. Kata Allah, jangan melakukan tindakan itu juga. Itu bagian dari prinsip ajaran agama Islam, ilat tahlukati. Berikutnya, yang kelima, makna ilat tahlukati. Jangan sampai nilai-nilai positif, kebaikan yang sudah Bapak miliki hilang atau berkurang. Kalau tadinya Bapak orang yang sabar, tetap jadi orang yang sabar. Kalau tadinya Bapak jujur, tetap jadi orang yang jujur. Jangan sampai
nilai-nilai itu berkurang atau hilang dalam diri kita. Yang menarik, banyak orang-orang yang berhasil untuk tidak terjerumus kepada riba, kepada zina. Ia berhasil menghindar itu, tapi nilai-nilai kebaikan dalam dirinya berubah atau hilang. Kapan itu terjadi? Tadinya ia rendah hati, begitu ia merasa berilmu, mengerti agama, berubah menjadi orang yang sombong, merendahkan muslim yang lain. Itu bagian dari ilat tahlukah juga, jatuh ke dalam kebinasaan. Makna yang kelima, ilat tahlukati juga berarti jangan sampai berkurang keyakinan dalam diri kita bahwa Allah itu maha adil. Kapan itu terjadi? Kapan kita diuji? Terkadang ketika kita berbisnis, ketika kita berusaha, atau ada kalanya sakit, terkadang ada keraguan. Ya Allah, aku sudah salat, sudah sedekah, sudah tahajud, kenapa hidupku masih seperti ini? Berkurang akan keyakinan kuasa Allah, adilnya Allah, maka juga sudah jatuh ke dalam kebinasaan. Yang terakhir, ilat tahlukati yang kelima, jangan sampai kualitas hidup kita hilang atau berkurang, kualitas yang baik-baik. Apa itu? Tadinya Anda banyak bermanfaat untuk orang lain. Skill Anda, kebaikan Anda gunakan untuk kebaikan banyak orang. Tapi Anda hentikan, Anda tidak lakukan lagi. Itu bagian dari ilat tahlukah, gagal mendapat rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Terakhir, Nabi mengingatkan kita, salasu muhlikatun, 3 hal yang dapat menjatuhkan seseorang ke dalam kebinasaan. Yang pertama, fasyukku muta'un, kikir yang dituruti, kikir yang ditaati. Itu awal jatuh kebinasaan. Yang kedua, wahawa mutaba'un, mengikuti hawa nafsu. Yang ketiga, ijabul mar'i binafsihi, seseorang yang merasa bangga, ujub dengan dirinya, itu bagian dari awal jatuh ke dalam kebinasaan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan kita dunia akhirat, dan kita semua selamat dunia akhirat, masuk ke surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu, fastaghfirullah ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh, sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ashabihil ghurar. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimuna rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala qad shalla ala nabi qadima
فقال جل جلاله عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد المرسلين وأصحابه وقرابته وأزواجه وذريته أجمعين اللهم اغفر برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أصلح جميع ولاة المسلمين ونشر جيوش الموحدين وأهلك الكفرة والمشركين وعلي كلماتك إلى يوم الدين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والرزق لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر.